Bab 5 akan nikah. Di SMA Trisatya, Aira menghela napasnya ketika turun dari mobil. Hari ini Aira berangkat bersama Mbak Dea yang akan menyamar sebagai murid culun berkacamata tebal. Aira turun saat masih di depan gerbang agar siswa lain tidak tahu jika Aira dan Dea saling kenal. Langkah Aira memelan saat netranya menangkap segerombolan murid-murid laki-laki tengah duduk di atas motor sport mereka. Salah satunya adalah Jidan, mantan pacar Aira. Kepala Aira menunduk dan samar-samar mendengar pembicaraan mereka. Udah balik lo Lang? Sampai ke langit berapa jalan-jalannya? Tanya Jidan bercanda saat melihat Langit duduk di atas motor. Langit menggaruk tengkuknya yang tidak gatal setelah turun dari motornya. Diem lo, ibu gue sakit dodol. Lo sih sok banget pakai mabuk segala, udah tahu Om Dimas galaknya minta ampun. Ledek Diu. Zidan hanya mendengus mendengarkan penuturan Diu. Kalian duluan aja, ucap Zidan saat menyasari semua, menunggu Zidan yang tak kunjung turun dari motor. Nungguin ayang Aira pasti, tebak Diu. Mendengar itu Aira semakin sakit hati rasanya. Sekarang bukan Aira yang Zidan tunggu, tapi Zia, sahabat Aira sendiri. Aira nih ditungguin Zidan, ucap Diu saat Aira melintas di depannya. Aira tidak menggubris ucapan sahabat mantan kekasihnya itu. Gadis dengan rambut panjangnya itu bahkan tidak menoleh sama sekali. Lagi war ya Dan? Tanya Langit melihat sikap Aira. Aira sesegera mungkin pergi di hadapan mereka. Rasa sakit karena diputuskan Jidan masih terasa, bahkan mendengar suara Jidan saja membuat dadanya terasa sesak, apalagi saat menyadari Jidan sudah tidak akan pernah lagi menyanyikan lagu untuknya dan dengan suara merdu itu. Lo kenapa Ra? Tanya Serena, salah satu sahabat Aira. Aira hanya menatap tiga sahabatnya sejenak. Ia ingat perjanjian dengan Adele. Ia sudah tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Enggak apa-apa. Keina menggeritis alisnya saat mendengar nada bicara Aira yang sangat ketus. Aira tidak jadi meletakkan tas di bangku miliknya. Gue pindah tempat duduk. Kenapa pindah? Jia ada salah sama Aira? Tanya Jia, perempuan imut dan paling polos di antara mereka. Pikir sendiri, ketus Aira, lalu berjalan ke bangku pojok belakang yang memang tidak berpenghuni. Keina, Serena, dan Jia melihat Aira dengan tatapan bingung. Kenapa gadis itu tiba-tiba menjadi sangat ketus terhadap mereka? Perasaan mereka tidak punya masalah apapun. Aneh, ucap Serena bingung. Tapi tidak dengan Jia. Perempuan itu malah takut akan sikap Aira sekarang. Apa Aira sudah mengetahui hubungan dengan Zidan? Sikap Aira tidak hanya berlaku pada pagi hari saja. Sampai jam istirahat pun Aira masih jutek dan terkesan enggan bersama mereka. Kantin yuk, ajak Serena mendekati meja Aira di bagian belakang. Aira tidak menjawab. Gadis itu malah pergi begitu saja tanpa menghiraukan Serena. Kina dan Jia menghampiri Serena yang masih terbengung dengan perubahan sifat Aira. Di sisi lain, Aira tengah mengatur napasnya yang memburu. Aira baru saja berlari menuju kamar mandi. Sungguh rasanya tidak nyaman sekali berlaku seperti itu. Tambah sepertinya ia datang bulan, membuat emosinya tanpa sadar naik saat ia bicara dengan sahabatnya. Rasanya Aira telah melakukan sebuah kejahatan, pada Aira hanya melindungi diri agar rencana tidak terhambat. Setelah dicek ternyata benar, Aira datang bulan. Untung sekarang sudah ada Mbak Dea yang bisa ia mintai bantuan. Tok tok tok. Aira, ini Mbak. Aira membuka pintu kamar mandi. Gadis culun berkepang dua lengkap dengan kacamata membuat Aira ingin tertawa. Sungguh moodnya langsung membaik saat melihat seorang wanita yang biasanya berpenampilan cantik dan elegan kini menjadi
garuk-garuk tangan yang bertompel. Nggak usah ngeledek, tadi pagi udah ketawa, emang masih lucu, kesal dia. Demi menjalani tugasnya, ia rela dibully bocah-bocah SMA. Aira menahan tawa. Mana yang Aira minta? Tanya sembari menjodorkan tangannya. Nih, mau nikah malah datang bulan. Nggak ada malam pertama dong, ledek dia sembari memberi pembalut itu pada Aira. Aira segera menutup kembali pintu kamar mandi. Sepulang sekolah, kenapa? Tanya Aira saat Serena dan Keina mencegah yang akan keluar dari kelas. Tentunya dengan nada yang ketus, beruntungnya sekolah sudah sepi. Kemudian besar, ada yang sudah pulang. Loh, kenapa sih? Tanya Keina yang sudah tidak tahan dengan sikap ketus Aira. Aira hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Lo putus sama Jidan? Tanya Serena yang membuat Aira berkaca-kaca. Serena langsung menarik tubuh Aira ke dalam pelukannya. Mereka sangat tahu bagaimana Aira sangat mencintai Jidan. Tidak heran kenapa mereka sudah berpacaran sedari SMP. 3 tahun berpacaran tentunya bukan hal yang mudah untuk merelakannya. Merasa pada tempat yang tepat, Aira menangis di dalam pelukan Serena. Sebenarnya Aira sangat membutuhkan sahabatnya di masa-masa seperti sekarang ini. Tapi keadaan memaksa untuk menjauh. Aira segera melepas pelukannya saat di depan kelas ada yang melintas dengan senyum meringis. Dengan cepat Aira menghapus air matanya lalu berlari keluar kelas. Serena dan Keina menatap kepergian Aira dengan penuh tatapan sendu. Dengan cepat Aira menghapus air matanya lalu berlari keluar kelas. Serena dan Aira menatap kepergian Aira dengan tatapan sendu. Mungkin Aira sedang butuh waktu untuk menenangkan diri pasca berakhirnya hubungan gadis itu dengan Jidan. Keesokan harinya, saya terima nikah dan kawinnya Airania Dewi Pradipta bin Davido Prabita dengan mas kawin emas seberat 100 gram, uang tunai senilai 1 miliar, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dengan satu tarikan napas, Ervan berhasil mengucapkan dengan tegas. Bagaimana para saksi? Sah, sah. Seruan dari para saksi yang diikuti semua orang yang hadir menandakan berubahnya hubungan dengan status sepasang manusia itu. Ervan tampak sangat gagah dan tampan dengan tuxedo berwarna putih yang serasi dengan gaun yang dikenakan Aira. Ervan melihat ke samping dan didapatilah Aira yang tengah menunduk sembari menangis. Secara spontan Ervan mengusap bahu istri kecilnya itu. Kasihan juga melihatnya. Tangisan Aira menandakan kesedihan karena di hari yang sakral ini ia sendiri. Tidak ada satupun keluarganya yang hadir. Nasib yang cukup menyedihkan. Bagi remaja berumur 17 tahun itu, bahkan Mbak Dea tidak hadir karena takut menimbulkan kecurigaan Willy. Jangan menangis, bocil. Hingus kamu kemana-mana tuh, ucap Ervan berusaha menghibur Aira. Aira segera mengusap air matanya lalu mulai mencium tangan Ervan seusai arahan penghulu. Begitupun dengan Ervan yang mencium kening Aira. Sekarang dahi dulu, nanti di kamar saya minta bibir, bisik Ervan membuat Aira menginjak kaki Ervan di bawah sana. Ervan terkekeh melihat wajah kesal Aira yang tertahan. Ervan mengedipkan satu alisnya menggoda Aira. Jatah saya jangan lupa. Kini Aira yang tersenyum mendadak kemudian berbisik, mohon maaf masih di bawah umur. Lagian kan Aira juga sedang datang bulan. Tidak mungkin Ervan memaksanya. Udah selesai rencana malam pertamanya? Tanya Cindy yang mengundang tawa para tamu yang hadir. Aira menunduk karena malu. Sungguh ini semua gara-gara Om Ervan. Mau berapa ronde? Tambah Cindy membuat Ervan jadi ikutan malu. Kenapa sih? Mamanya itu bicaranya sangat frontal. Oke, jadi segitu aja di bab kali ini. Nanti bakal muncul malam pertama. Makin asik, makin ahoy. Jadi jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Subscribe ya bro, subscribe.